Halo Sobat TP, ya kembali lagi dengan Pak Al nih. Dan kali ini asik nih, Pak Al bersama dengan nih teman Pak Al ya. Ya kita beda tipis ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adriana Tunael. Asal aku dari Jakarta, lebih tepatnya aku dari daerah Jakarta Utara, Kelapa Gading. Untuk hobi aku sih sering olahraga, contohnya tuh kayak lari, jalan sore, semua olahraga yang kayak menggunakan kaki gitu loh. Sekarang sih enggak, Pak. Tema pembelajaran yang cocok ini untuk Gen Z. Jadi harus ada aktivitas, harus ada sesuatu yang berubah terus. Dengan adanya sekarang dosen yang hanya monoton memberikan informasi dengan slide satu arah, yang kemudian Gen Z yang sukanya tuh berubah-ubah, bahkan kalau ngeliat YouTube lebih dari 3 menit nggak mau ngeliat itu kan, Real sih. aduh itu. Iya bener sih Pak, kadang kita tuh di Gen Z kayak untuk pembelajaran yang agak monoton tuh kadang agak kayak bosan juga, kayak agak susah memperhatikan materi gitu loh. Mungkin dengan adanya Bapak bisa memberikan apa ya, kayak perubahan gitu loh. Dan juga bener sih kata Pak Al, kita kadang nonton tim YouTube 3 menit itu kayak kadang bosen Pak. Jadi kayak sebenarnya pembelajaran kalau yang nggak terlalu sering duduk tuh lumayan asik karena kan kita ada gerak gitu loh, kayak harus ngobrol sama temen juga, kayak diskusi itu cukup menyenangkan. Jadi ya pembelajaran itu sih lumayan menurut saya kayak cukup seru sih Pak. Jadi model pembelajaran yang seperti dulu kayaknya nggak bisa nih. Cara memahamkan Gen Z itu tuh gimana caranya? Kalau menurut aku ya Pak, kadang tuh pas awal-awal kuliah tuh kita bakal fokus banget, tapi lama-lama tuh kayak udah mulai bosan, energi udah mulai berkurang. Setahu saya juga dulu 30 menit pertama saat belajar itu yang paling nentuin ke depannya. Kalau misalnya 30 menit pertama rasanya asik dan seru, itu bisa lebih nerima 30 di menit-menit berikutnya. Tapi kalau saya sih ya gitu Pak, awal-awal tuh kayak oke nyatet, terus lama-lama kayak aduh capek juga. Bener juga nih kata Kak Najwa, kuliah itu adalah membeli situasi. Dosen itu hanya mancing. Ketika mau memperdalami itu ya silahkan diperdalami. Nah, sebelum kita lanjutkan nih, coba sih cicipin dulu toh. Saya sering ngopi, karena saya orangnya juga suka Pakai ini, ngopi. pakai ini. Oke udah bisa sih Pak. Oh, kamu suka kopi? Suka banget Pak. Oh, Suka gitu ya. banget. Nah, ini adalah lampian kopi ya. Jadi ini adalah bentuk kerjasama Fakultas Peternakan dan Pertanian ya. Dan ini bisa didapatkan di mana nih? Bisa dapatkan di kafe di lantai 4 dan juga bisa kalian beli di Opa langsung ya. Apalagi dingin-dingin siang kelas Cocok ya. cocok banget buat kopi. Ya kembali ke yang tadi. Pal mengembangkan webinar kan baru dan kalian ditantang untuk bisa mengutarakan pendapat. Bahkan nanti ada tanya jawab. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih itu merupakan salah satu apa ya Pak, teknik baru. Jadi mungkin mungkin kita angkatan pertama ya Pak yang bakal kayak gitu, dan mungkin bisa tahu di adik-adik tingkat kita kalau ternyata DP itu ada model pembelajaran baru yang mungkin akan menyesuaikan gimana sih sifat-sifat Gen Z gitu loh. Jadi menurut saya ini sebuah ide yang baik juga supaya kita mungkin lebih mudah untuk memahami juga, tukar pikiran. Karena kan pas untuk bikin webinar itu kita udah harus nge-review lagi. Jadi kayak oh ternyata materi gini-gini loh bakal dipersiapin. Kita harus ngerti biar juga pas presentasi atau webinar nanti tuh seenggaknya kita tahu apa yang kita sampaikan dan bisa dapat nilai bagus. Terutama kan seperti Bapak bilang nanti yang menilai juga ada orang-orang dari luar juga gitu sih Pak sebenarnya. Ya, dan adik kelas juga melihat ya. Iya Pak. Intinya tuh pembelajaran tuh open. Open. Misalnya nih kan webinar kita bakalan nerangin terus kayak 11-12 kayak presentasi lah Pak. Tapi kan orang kayak dipersilakan untuk menjawab. Mungkin saya udah tahu gitu harus ngomong apa, nerangin kayak gimana, dan presentasi teman-teman juga menjadi tantangan tersendiri gitu loh. Kayak gue harus bagus gitu loh. Jadi teman-teman juga kayak dia bagus, masa kita nggak bagus, pasti ada juga kayak gitu loh. Sebelum UAS, ayo itu ada yang namanya expo. Expo. Itu expo tugas akhir. Nah, ini siapapun boleh datang, adik kelas juga boleh datang. Kemudian orang lain juga boleh datang untuk tanya-tanya. Aku baru tahu sih Pak, karena mungkin aku gambar aku dulu kan mungkin kuliah TS UAS
Tapi ternyata ada expo juga, itu juga jadi salah satu tantangan terbesar kita. Yang angkatan 2024, bayangkan ya, itu skripsinya tuh prototype loh. Prototype. Jadi membuat produk, uji produk di masyarakat, gimana hasilnya, itulah skripsinya. Nah ini yang nanti jadi tantangan para dosen. Iya sih. Oke, gitu dulu ya. Udah sampai dengan saat ini banyak sekali bahasanya ya. Iya Pak. Dan Pak Al akan terus nantinya menginvite mahasiswa-mahasiswa yang nantinya bisa untuk kita ajak ngobrol ya. Ini kan ngobrolnya Adrian ini ya sebagai koordinator mata kuliah. Jadi nanti akan ada perbincangan seperti ini dengan para kormat ya. Nanti Pak Al akan mengumpulkan para kormat untuk membuat topik yang lainnya yang kira-kira nanti lebih menarik. Siap. Oke, kita akhiri sampai di sini dulu. akhirin. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye.